ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengkaji surah Al-Insyirah. Coba sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Surah yang sering kita baca tadi sudah kita kaji dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ayat kelima dan keenamnya akan langsung dibahas oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Tile Nur Fadilah. Silakan Ustadz, fadhol. Para pemirsa iNews dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan ayat surah Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Allah nyatakan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al. Setiap kesusahan pasti Allah berikan jalan keluarnya. Diulang ayat ini 2 kali. Berarti 1 kesulitan 2 kemudahan. Ya Bu, enggak bakal bisa 2 kesusahan, 1 kesusahan mengalahkan 2 kemudahan. Berarti penekanan ayat ini jelas. Jangan pernah kita meragukan pertolongan Allah. Ya Bu, begitu banyak ujian yang Allah berikan buat kita. Salah satu contoh Nabi Allah Ibrahim. Bertahun-tahun gak pernah diberikan keturunan. Ya Bu, Siti Sarah istri beliau enggak memberikan keturunan. Akhirnya beliau menikah kembali dengan ujian luar biasa. Dapat keturunan yang namanya Nabi Allah Ismail. Sedang anak lucu-lucunya dapat perintah melalui mimpi. Kenapa beliau melalui mimpi? Karena beliau saat itu manusiawinya keluar. Sombongnya beliau keluar. Beliau pernah memberikan kurban. Memotong hewan korban itu 300 ekor onta, 1000 kambing. Malaikat memuji, manusia heran dan kagum. Hebat Ibrahim, luar biasa. 300 ekor onta, 1000 kambing dibagikan habis untuk fakir miskin. Timbul manusianya beliau. Apa timbulnya? Jangankan 300 ekor unta, jangankan 1000 ekor kambing, andaikan saja saya punya anak, saya akan sembelih untuk mengkorbankan anak saya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh omongan keluar, Po. Omongan keluar tuh. Kenapa bisa ngomong begitu? Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, jadi ngomongnya rada enak. Biasa bahasa kampanye. Ya kan. Tenang aja Pak, kalau saya jadi, jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Iya Bu, diuji, tapi ujiannya dijalankan oleh beliau. Suruh potong melalui mimpi, lalu datang malaikat melalui mimpi. Ufi binudrika, ya Ibrahim, ufi binudrika, bayar nazarmu. Dulu ngomong apa? Katanya jangankan 300 ekor onta, 1000 kambing. Sekarang kau punya anak, sembelih. Bingung Nabi Ibrahim, Po. Bengong, galau, rada bete. Dipikirin nama beliau, ini apa benar perintah Allah atau ini bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat, kalau perintah Allah kebangetan amat. Iya Bu, iya Bu.
Masya Allah, akhirnya benar itu laksanakan. Luar biasa. Diuji Nabi Ibrahim di imannya. Diuji lagi istri beliau Siti Hajar. Diuji lagi Nabi Ismailnya. Ujian semuanya dijalanin, maka Allah kasih kemudahan. Allah berikan keturunan lagi yang namanya Nabi Allah Ishak. Alhamdulillah. Nggak akan ada halangan, rintangan. Kalau Allah sudah mau, idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Benar Bu? Makanya setiap kesulitan yang kita jalanin Bang, setiap kesulitan ujian dibagi, ada cobaan kan ada 3 Bu. Musibah diberikan kepada orang baik namanya ujian. Rajin ngaji, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sama orang akur, sedekahnya rajin. Dikasih musibah namanya ujian. Diuji supaya imannya naik. Diuji supaya lulus. Masa nggak sekolah ngikut ulangan? Ya kan? Loh, sekolah di mana? Ada orang setengah baik tahu kan? 50-50. Sedekah rajin, korupsinya rajin. Ini setengah baik. Dapat musibah namanya teguran. Ditegor, lu jangan begitu dong. Yang bener. Ditegur. Tapi kalau ada orang yang gak baik, ibadah gak pernah, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Ya kan, sama ustadz apalagi udah mau ngomongin, gue gede banget sama ustadz. Biasanya banyak banget. Pendek kata gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh. Waktu hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, dikasih musibah, itu namanya persekot, panjer, DP. Bu, DP kecil, angsuran gede. Tuh, makanya dikasih persekot, namanya hukuman. Maka ini semua kita jalanin. Setiap kita pasti punya ujian, tapi kita punya Allah. Bu, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pengen solusi, pengen jalan keluar, ada masalah? Tahu bagaimana caranya? Pengen jalan keluar, Ibu gampang. Asal ada bacaan exit, itu jalan keluar. Bukan itu, tapi kenapa? Bukan hanya sekedar berserah diri kepada Allah, kita usaha dan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah. Jangan jauh-jauh Bu, kita lapar, diem aja, ntar juga kenyang. Salah, kagak ada usaha. Usaha dulu. Ustadz, anak saya ini susah banget diajarinnya. Belajar gak mau, males, susah. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Masih banyak cara kok, bener Bu. Guru saya ngajarin, anak susah diajarin, susah dididik. Belajar gak mau, yuk usaha kita sudah, doa sudah. Fatihahkan anak kita. Ini cara doa. Ada alternatif untuk memberikan solusi terbaik. Allah yang memberikan kemudahan. Doain anak kita Ibu. Karena Ibu lebih dekat sama anak. Lebih sayang sama anak, emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Nggak ada ayam jagung giring anak. Nggak ada. Bener Bu? Iya, doa. Usaha sudah, ya enggak, ikhtiar kita sudah. Tapi doain. Doa orang tua kepada anak. Insya Allah. Kadu'ain Nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya seorang Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Usaha rezeki saya seret banget ini. Ibadah udah pan sembahyang mulu ngaji. Tetangga saya nggak sembahyang nggak ngaji. Tapi rezekinya lancar aja. Bener Bu? Itu pandangan kita manusia. Tapi pandangan Allah lain lagi. Apakah itu istidraj? Kita nggak tahu. Ya kan?
Saya tampil begini, enak jadi ustadz. Enak mah jadi ada di orang mulu. Kita kadang-kadang kurang syukur begitu. Enak ada sama orang terus. Kata tukang beca, enak banget naik sedan. Adem, ada AC-nya, gak kehujanan, gak kepanasan. Kata tukang beca. Yang naik sedan lain lagi ngomongnya bang. Enak banget tukang beca, tidur di bawah puhunan. Anteng banget, gak ada yang dia pikirin. Ya kan? Enak selalu ada orang. Karena kurangnya kita bersyukur. Maka insya Allah setiap ujian, setiap permasalahan, dekatkan diri kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, masih jauh. Bangkunya masih jauh. Masih empuk gak Ustaz? Masih empuk gak? Empuk, iya. Ya, mahal ini kursi. Harus ngeluarin dana banyak ngambil kursi ini. Biasanya Ustaz kalau udah dapat kursi suka lupa berdiri Ustaz. Dapat kursi lupa ayat. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya, silakan. Mana nih? Ya silakan Ibu. Ya mana? Ya Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima. Ustadz, izin saya bertanya. Di tengah berbagai kesulitan yang saat ini kita hadapi dan ditambah dengan iman yang kadang naik turun, bagaimana cara kita untuk tetap bisa melihat kebaikan? Ya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bung David. Oh, salah. Ustadznya sebelah sana. Oh iya, Ustadz. Usaha tanpa dana. Tadi ibu apa namanya? Rima. Oh, Rima. 8. Rima. Ibu Rima. Ibu Rima luar biasa pertanyaannya. Yakni kita sekarang menghadapi kesulitan. Bagaimana kita harus husnuzon ya Bu. Ya melihat kesulitan itu menanggapinya, menyikapinya. Bagaimana caranya supaya kita untuk baik sangka terus. Begitu ya kira-kira Ibu Rima. Masya Allah setiap kita kalau sudah diberikan oleh Allah nikmat keimanan dan keislaman. Iman kadang-kadang ada yang bilang yazidu wayankus. Iman kadang-kadang nambah, kadang-kadang lagi kurang. Kadang-kadang ngedrop, kadang-kadang full. Ya kalau kita ngedrop kudu dicas supaya full. Ngecasnya di mana? Duduk bareng dengan orang-orang alim, kumpul di pengajian. Nah ini kalau lagi ngaji begini, iman kadang lagi naik nih, semangat, niat banyak. Ntar pulang dah. Ini belum bayar, itu belum bayar ya kan? Iya, yang bikin kita pusing sebenarnya bukannya yang lain-lain sih, tapi memang kita tunggakan banyakin angsuran itu. Bagaimana menyikapi supaya kita untuk terus ini baik, ini terbaik yang diberikan oleh Allah. Kuncinya adalah husnuzon. Allah itu mengikuti bagaimana sangkaan hambanya. Bu, jangankan kita dengan makhluk, dengan benda aja kudu husnuzon. Bener po. Ada orang disuruh ngopi nih, Bu. Enggak ntar mah. Di situ kita sudah suuzon dengan kopi. Kalau saya emang enggak, saya niatin bodoh amat, niatin obat. Ya kan? Mohon maaf, Bung David. Ya. Ada orang gila. Kenapa orang gila jarang sakit? Ayo dah. Yang dia makan dari tempat yang kotor, yang dia konsumsi dari tempat yang gak bagus, yang sudah basi makanan, tapi dia husnuzon, baik sangka dengan makanan itu, sehat. Maka kebanyakan orang gila itu laki-laki. Coba cek. Kebanyakan survei membuktikan orang gila
laki. Karena laki-laki tak bercerita. Iya. Tahu-tahu bengong-bengong gila. Ya Allah. Ibu Rima, kita berhusnuzon. Belum tentu yang kita anggap jelek itu bagus. Iya. Belum tentu yang kita anggap bagus itu bagus buat kita, tapi jelek. Iya, Tapi baik, belum tentu baik. Allah memberikan kita jelek dan ternyata itu bagus. Ya Iya, kan? betul. Maka kita jangan pernah buruk sangka dengan siapapun, dengan apapun. Apalagi sesama kita manusia. Iya. Saya mau bodo amat aja orangnya. Baik. Iyalah. Hidup itu laksana sungai, ada aja kotoran yang lewat, ya kan? Masya Allah. Ya, begitu kira-kira. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Bu, hidup itu laksana diri di pinggir sungai. Ada aja yang lewat. Nggak usah dipikirin Bu, namanya juga kotoran ya Bu ya. Oke, habis ini kita akan ngaji lagi dengan guru kita Ustaz Fatullah akan kembali lagi. Dan nanti di segmen akhir dua guru kita juga akan memberikan kesempatan buat ibu bapak bertanya. Hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.